Banyak yang mengatakan bahwa generasi terbaru Aerox itu nyomot atau nyontek dari Vario. Betulkah demikian? Kita akan komparasi head to head untuk membandingkan secara langsung. Kemana-mana, Cak, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro melaporkan langsung dari Yamaha SBW. Jadi memang cukup menarik, Cak. Kenapa ini kan hot issue ya, hot topic sebenarnya, karena kita tahu bahwa generasi terbaru Aerox ini memang menimbulkan kontroversi untuk desainnya. Ya, sekali lagi menimbulkan kontroversi desain. Mungkin kalau kita komparasi sebenarnya lebih mirip memang yang generasi pertama sih, bukannya generasi yang kedua ini. Karena Vario yang generasi terakhir ini memang ada sedikit perbedaan dari sisi desain untuk headlampnya. Oke, nggak apa-apa, Cak. Ini hanya komparasi aja buat sampean, biar sampean bisa melihat apakah betul Aerox ini memiliki desain headlamp yang mirip dengan Vario. Cak, kalau sampean bertanya mengenai desain, memang tidak bisa dipungkiri bahwa pengembangan sebuah produk itu tidak lepas dari pasar. Dan juga pengembangan sebuah produk tidak lepas dari beberapa referensi. Dan harus kita akui pula bahwa sejauh ini Honda cukup sukses dengan desain Vario. Desain Vario di mana untuk lampunya, headlampnya itu vertikal ke atas. Sementara untuk yang generasi Aerox dibandingkan dengan sebelumnya memang beda. Pendekatan beda di mana untuk yang Aerox lama itu lebih lancip dan tidak severtikal ini untuk headlampnya. Nah, sampai sekarang bisa lihat nih, Cak. Apakah sama atau enggak? Sebenarnya, Cak, kalau kita lihat secara detail ya, memang ya detailnya nggak sama. Tapi kalau ngomongin vertikalnya memang mirip, Cak. Sebenarnya ya gitu. Kenapa dibilang mirip nih? Sama lihat nih. Dari sini ya pabrikan menarik hingga ke tebeng atas vertikal. Oke. Sementara untuk yang Vario nih sama lihat. Ini juga sama. Dari sini vertikal ke atas. Tapi tentu pendekatan berbeda karena untuk Vario ini DRL-nya juga penempatannya tidak sama. Jadi DRL-nya ke sini. Jadi dia tidak nempel di bagian tebeng atau di list pinggirnya. Sementara untuk yang Yamaha Aerox dia ada nempel di sini. Jadi terputus ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini, Cak. Nih. Nah, tuh. Sama apa yang menyimpulkan apakah mirip atau enggak. Sebenarnya detailnya sekali lagi tidak mirip. Tapi kalau ngomong vertikalnya ya memang sama-sama vertikal untuk headlampnya. Karena gini loh, sebuah produk itu dikembangkan dari referensi pasar. Artinya apa? Ketika Yamaha membuat seperti ini, berarti mungkin pasar memang menyukai bentuk headlamp seperti ini. Jadi headlamp yang vertikal ke atas mungkin dipandang futuristik dan lebih keren. Mungkin seperti itu, walaupun pendekatannya berbeda, di mana untuk yang Aerox ini lebih gede ya lampunya. Jadi hanya satu kompartemen. Jadi gede lampunya ya, terkesan lebih lebar. Sementara untuk yang Vario itu dibedain sama Honda. Jadi ada dua reflektor terpisah. Nah, di sini ya, melihat DRL di sini dan dipisah lagi sama casing, baru di sini ada headlampnya. Kalau ngomong agresif ya, sekilas Ibu harus akui agresif yang Vario, tapi secara general paket memang Aerox jelas lebih agresif karena lebih gambot dan sebagainya nih. Sama lihat dari samping. Nah, dari samping seperti ini, lihat nih. Moncong-moncongnya ya kan. Kalau kita lihat Vario ini lebih lancip. Dia lancip-lancip, sementara Aerox ada kesan membulatnya masih ada. Nih, dari samping seperti ini, lihat nih. Ya kan, sama simpulkan sendiri saja. Ini buat lucu-lucuan aja, Cak. Karena banyak banget yang komen, wah kayak Vario dan sebagainya. Ya wes, sekaliannya tak komparasi biar sampean lihat secara langsung. Nah, desain dari samping, dan sekali lagi ini sebenarnya tidak head to head kita komparasi karena memang beda segmen, Cak. Satunya dek rata, satunya ada dek punggung, ya dek punggung lagi. Maksudnya dia model casing underbone frame-nya. Jadi tidak head to head. Cara market pun tidak head to head. Karena sekali lagi motor ini lebih ke fungsi ya untuk Vario ini, makanya deknya rata. Jadi lebih fleksibel, sementara yang untuk Aerox itu pendekatannya lebih ke anak muda, agresif, sporty, walaupun secara desain mungkin lancip-lancipnya lancip Vario, tapi kan sampean bisa lihat kaki-kakinya aja jauh, Cak. Satunya kecil, satunya gede. Tuh. Ini dari belakang seperti ini sosoknya Vario melawan Aerox. Lucu-lucuan, Cak. Jadi jangan sensitif pokoknya. Nih. Oke. Dari pendekatan Honda memang harus kita akui Honda ini semakin lama semakin pintar untuk meracik sebuah desain. Ya dari Vario membula dulu,
generasi seterusnya lihat mengkotak-kotak, banyak layer-layer, dan ini yang membuat feel daripada Vario juga terlihat agresif banget. Nih lihat nih. Semuanya serba layer-layer, kotak-kotak tajam-tajam. Ya, sementara untuk Yamaha secara apik mereka juga tetap mempertahankan dari pendekatan desain sebelumnya. Jadi desainnya dipertahankan supaya nggak terlalu melompat jauh lah. Karena kita tahu bahwa Aerox yang lama itu sudah cukup laku. Aerox lama itu sudah bisa kita katakan sebagai salah satu produk yang disukai oleh para bikers yang menyukai tampang maco. Lihat nih, ya kan, dari samping sininya aja udah beda, Cak. Piye sama mau kata kembar, ya nggak sama. Ya sekali lagi, tapi memang headlampnya sama-sama vertikal sih. Ya YB nggak akan memberikan justifikasi biar sampai yang menyimpulkan sendiri. Takutnya salah ngomong sampai malah butrek nih YB ya toh. Nah, ini dari samping kayak gini. Nah, ini dari belakang, dari depan. Ya memang sih kita harus akui ya. Mau kata apa ya, memang ada miripnya sih kalau ngomong vertikalnya, lihat. Cuman shape-nya beda, sentuhannya beda. Tuh, ya sama, jangan samain lah. Orang namanya satu yang gambot, satunya kan termasuk ya kecil lah, compact gitu ya. Jadi ini sosok dari Vario. Nah, oke. Layer-layernya beda. Nah, dan Vario ini memang laris banget. Vario itu laris asli. Jadi dari penjualan kita nggak bisa samakan sekali lagi karena marketnya juga lebih tinggi dia. Marketnya kan pada range harga yang di angka 20 berapa ya? 26 ya. Nah, pokoknya maksimal nih harganya kan 29 juta. Jadi ini harganya 24 jutaan yang Vario, Cak. Sementara yang Aerox kan kita tahu bahwa harganya tertinggi 29 juta. Beda kelas, Mas, beda kelas. Nah, oke, 25 ya kan. Jadi yang versi standarnya 25 juta. Ya memang mirip-mirip sih untuk harganya, untuk versi standarnya ya. Versi standar itu tanpa ABS. Dan ini adalah versi yang sama-sama hitam, black matte. Nah, oke. Pokoknya nggak bisa disamain sih intinya, Cak. Kalau untuk marketnya. Jadi kalau ada yang mengatakan, wah ini lawan Vario atau lawan Aerox, enggak sih. Menurut BB sih beda. Ini peleknya agak beda ya warnanya ya. Jadi yang itu lebih ke brown ya, brown. Kalau ini lebih ke kuning ya. Jadi peleknya sama-sama mengandung model Y atau Y. Nah, cuman bahannya jauh banget, Cak, ukurannya, Cak. Nggak head to head sih kalau kita bandingin. Oke. Ini dari ininya. Nah, ini dari posisi kaki. Posisi kakinya lebih slim ya untuk yang Vario pastinya. Sekali lagi memang bukan head to head ya, jangan sampai sama, ini buat lucu-lucuan aja. Bukan marketnya, lebih slim. Posisinya jadi kalau kita nunggang motor ini terasa terkontrol, lebih compact, kecil ya. Speedometernya juga lebih kecil. Stangnya lebih nekuk ke dalam. Oke. Sementara untuk yang Aerox ini, nah ini, waduh, naiknya aja udah harus extra effort nih. Emak-emak juga mikir ini. Nah, ini lebih gede ini. Wah, ini gede banget, beda banget. Oke, tuh sampai bisa perhatikan posisi idle. Jadi nih pendekatannya, Cak, kalau saya perhatikan, pendekatan keduanya memang bisa kita katakan mirip, di mana DRL-nya vertikal, Cak. Jadi jenggat ke atas. Tapi kalau kita perhatikan bahwa untuk DRL-nya memang beda pendekatan, di mana Yamaha memberikan sebuah potongan di sini, jadi nggak nyambung dia, jadi sosok kayak gini. Oke, jadi ini DRL-nya. Nyalanya dia langsung ke atas, jadi alisnya gitu, Cak. Sekarang kita nyalakan, Man. Nah, kalau nyala begini, tuh, wes, sama perhatikan perbedaannya. Jadi perbedaan dari motornya juga cukup mencolok dari sisi low beamnya. Jadi kalau untuk motor untuk lampu dekatnya ya, dimana untuk yang Vario ini dia ngambilnya malah yang kiri kanan. Oke, kalau yang Aerox malah di tengah. Jadi gitu. Terus kalau lampu jauh, Wan, tolong, Wan. Jadi kita dibantu sama Cak Irwan dari Road Ride nih. Nah, ini kalau dinyalakan untuk lampu jauhnya kayak gitu, Cak. Wes, sampean sekarang lihat gimana? Sama nggak? Mirip nggak? Sampean yang menyimpulkan sendiri. Tapi memang sama-sama keren sih. Karakternya sama-sama beda dan nggak tahu deh. Sekilas lihat dari sini, lampunya lebih terangan yang Aerox kayaknya ya, Cak. Tapi ini Honda ini kerennya di sini nih. Jadi dia ada kayak kisi-kisi di sini nih. Kayak apa ya? Kayak alis gitu ya. Nah, kayak gitu. Sementara Aerox juga kerennya dia terang gitu kelihatannya. Jadi kalau kita dari jauh begini, Cak. Saya perhatikan dari jauh. Tuh, kayak gini sosoknya. Tuh,
Beda kan kalau dari jauh kelihatan sinarnya, perpendarnya beda. Dimana untuk yang Vario dia di split atau dipisah untuk yang DRL-nya sama yang lampu utama, sementara kalau untuk yang Aerox sekilas kayak nempel ya, jadi gitu. Gimana dari belakang kita lihat ini dari samping begini. Tuh kan. Nah, kalau untuk yang lampu sen, kita coba nyalakan lampu sen. Nah, lampu sen coba nyalakan, Cak, biar saya memberikan gambaran. Salah. Bentar. Nah, ini dia. Nah, perbedaan lagi adalah lampu sennya, di mana Vario di atas ya, dia jadi bagian atas sana. Ya, sementara untuk yang Aerox di bawah. Kalau lampu sennya memang kelihatan lebih terlihat dari Vario ya. Maksudnya Vario lebih terlihat kan di atas dan terang banget. Sementara yang Aerox itu di bawah kesannya. Lihat dari belakang. Nah, ini komparasi head to head ya, lucu-lucuan, Cak, sekali lagi. Beda pendekatan. Tuh. Nah, cuman Honda ini kelebihannya dia adalah ini sudah LED, sementara untuk yang Aerox belum. Sama-sama si tromol. Oke. Sampai lihat sendiri sosoknya kayak begitu. Tapi memang lampunya sama-sama keren ya, buat DBB. Punya karakter sih. Ini sosoknya, Cak. Ya, jadi gitu, Cak. Oke. Iki sekilas wae bingung kate ngomong apa, Cak. Masalah yo kate ngomong yo piye yo, cuma gini doang ya toh. Cuma ngene tok. IBB minta komentar sampean. Apakah menurut sampean untuk yang Aerox ini memang betul mirip dengan Vario? Monggo curahkan di kolom komentar. Tapi yang anteng, Cak, ojo geger-gegeran, jangan debat, jangan maki-makian ya. Ini kok orang pabrikan aja yang atas ya, yang gede-gedean aja pada nongkrong ngopi bareng sampean kok berantem ya toh. Rugi bener, Cak. Bos-bos itu loh ngopi bareng-bareng, Cak, sampean ki piye? Golf bareng, ngopi bareng, kopdar bareng lah sampean kok berantem. Gelemen ora sudi, Cak, ya toh. Ya wes kene, Cak ya. Wes kebayang ngoceh. Enggak jelas ngocehnya. Matur nuwun sama sing nonton video beneran. Sekali lagi kalau sampean suka video ini, jangan lupa sampean like, share, dan subscribe tombolnya ya. Dan jangan lupa juga sampai selamat waktu karena ini yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Diskandos.